Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6032 sampai bab 6035. Mereka menggunakan berbagai senjata pedang es, tombak es, roda es, duri es, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan hawa dingin yang mematikan, menyerang Chen Ping dan para sahabatnya dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Pada saat yang sama, 3 susunan ledakan es di bawah lapisan es diaktifkan. Bum bum bum. Sebuah ledakan mengerikan meletus dari bawah kaki mereka, melepaskan energi es yang sangat terkompresi dalam sekejap, membentuk 3 pilar energi biru es, masing-masing berdiameter lebih dari 30 kaki, yang melesat ke langit, sepenuhnya menelan Chen Ping dan para sahabatnya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebabkan banyak duri es jatuh dari dinding es di kedua sisi, dan seluruh Marai bergetar. Kedua belas penyerang itu semuanya tersenyum dingin. Serangan terkoordinasi seperti itu, jebakan mematikan seperti itu, bahkan para tetua klan pun harus mundur sementara. Ketiga orang luar yang gegabah ini akan binasa. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka detik berikutnya. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari dalam pilar energi biru es. Cahaya keemasan itu awalnya lemah, tetapi dalam sekejap mata, ia meluas dan menyebar seperti matahari terbit tak terbendung. Raungan naga yang samar terdengar menggema di ngarai. Di tempat cahaya keemasan itu lewat, energi ledakan es yang dahsyat meleleh dan hancur seolah-olah salju musim semi bertemu dengan matahari yang menyala-nyala. Sebuah bola emas berdiameter 3 zhang melayang stabil di udara. Di dalam bola itu, Chen Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang di belakangnya tanpa terluka. Di permukaan bola, kekuatan abadi yang kacau dan jejak darah naga sejati saling terkait dan mengalir, membentuk pertahanan absolut. Apa? 12 penyerang itu pucat pasi karena ngeri. Formasi ledakan es mereka yang sepenuhnya aktif bahkan tidak dapat menembus pertahanan musuh. Chen Ping mengangkat matanya, tatapannya menyapu para prajurit ilahi di sekitarnya yang sedang melakukan penyergapan. Ia berkata dengan tenang, sebuah penyergapan yang lumayan, tetapi sayangnya kekuatannya kurang. Sebelum mengucapkan kata-katanya, ia bergerak. Kali ini, ia tidak menggunakan energi pedang. Sebagai gantinya, ia membentuk segel tangan kuno dan mendalam. Penjara penekan kekacauan. Boom! Merangkul Chen Ping, tekanan luar biasa yang tak terlukiskan tiba-tiba turun. Itu bukan tekanan fisik, tetapi penekanan pada tingkat hukum. Seolah-olah berat seluruh dunia telah berkumpul di sini, menekan ke-12 prajurit ilahi yang sedang menyergap. Dek. Ke-12 prajurit itu jatuh dari udara seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, menghantam es dengan keras. Mereka ngeri mendapati bahwa aliran kekuatan abadi tipe es mereka telah berhenti sepenuhnya. Kemampuan garis keturunan mereka sepenuhnya ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun.
Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok berjubah putih itu perlahan mendekat. "Kau? Siapa sebenarnya kau?" Seorang pemimpin dewa abadi tingkat 5 berjuang untuk mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Dia hanya pernah merasakan penindasan hukum yang mutlak ini dari beberapa tetua tertinggi klan. Chen Ping tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam ke-12 orang itu dari kejauhan. Bang! 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 12 dentuman tereda menyusul, seperti 12 buah anggur es yang dihancurkan. Tubuh ke-12 prajurit penyergapan klan ilahi meledak secara bersamaan, berubah menjadi 12 awan kabut darah, yang kemudian dibekukan oleh suhu dingin yang ekstrim menjadi 12 patung es darah yang menyayat hati, menghiasi permukaan es yang murni. Chen Ping membubarkan segel tangan, dan bola cahaya emas itu pun lenyap. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Ayo pergi. Chen Ping bahkan tidak melirik patung-patung es itu, terus melangkah maju dengan santai, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang saling bertukar pandang, keduanya melihat kekagumannya mendalam di mata masing-masing. Hanya dengan satu gerakan, dia telah menekan dan memusnahkan 12 ahli alam abadi surgawi, termasuk 2 kultivator tingkat 6. Kekuatan seperti itu di luar pemahaman mereka. Ketiganya muncul dari ngarai, hanya meninggalkan 12 bunga es merah menyala dan sisa-sisa ledakan es yang hancur, diam-diam menjadi saksi pertempuran singkat namun brutal yang baru saja terjadi. Setelah melewati ngarai, sebuah cekungan es yang relatif terbuka terbentang di depan. Di tengah cekungan tumbuh sepetak kayu besi kristal es yang jarang namun tinggi. Kayu spiritual ini jernih seperti kristal, namun kayunya beberapa kali lebih keras daripada besi olahan, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk menempa artefak magis tipe es. Namun, saat ini, hutan kayu besi kristal es ini telah menjadi medan pembunuhan paling berbahaya. Saat Chen Ping dan para sahabatnya melangkah ke tepi lembah, serangkaian raungan rendah dan bergemuruh bergema dari hutan. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan dan kelaparan, jelas bukan dari makhluk yang baik hati. Itu kawanan serigala jiwa es dan beruang raksasa Xuanbing. Ekspresi Ling Xuang sedikit berubah. Keduanya adalah binatang buas paling ganas di dataran es. Dewasanya setidaknya setara dengan dewa abadi tingkat 5, dan pemimpin mereka dapat mencapai dewa abadi tingkat 7. Dilihat dari keributan ini, jumlah mereka pasti sangat banyak. Klan Dewa Dunia Bawah Utara benar-benar dapat memerintah mereka. Chen Ping memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan mengerti. Di hutan kayu besi kristal es, lebih dari 300 serigala jiwa es bersembunyi. 2 kali lebih besar dari serigala biasa, tubuh mereka ditutupi bulu biru es, taring mereka seperti belati, dan cakar mereka berkilau dingin. Di antara kawanan itu terdapat 3 raja serigala yang sangat kuat, masing-masing dengan 1 tanduk di dahi mereka. Aura mereka mencapai tingkat ke-7 alam dewa abadi. Di belakang kawanan serigala terdapat 8 beruang es raksasa, masing-masing sebesar gunung kecil, dengan mudah setinggi 5 zhang saat berdiri tegak. Tubuh mereka berotot dan tertutup baju besi es tebal, dan 1 tamparan cakar mereka dapat menghancurkan gunung dan membelah batu. Salah satunya, Raja Beruang dengan bulu keperakan,
memiliki aura yang jelas termasuk dalam puncak peringkat ketujuh alam dewa abadi. Binatang buas ganas ini bahkan lebih kuat daripada sekte-sekte utama surga ke-10. Yang lebih merepotkan adalah bahwa binatang-binatang ini jelas marah atau dikendalikan dengan cara tertentu. Mata mereka merah, memancarkan aura kekerasan, menunjukkan sikap yang benar-benar tanpa ampun dan menantang maut. Itu bukan manipulasi, kami menggunakan beberapa metode provokasi atau bujukan untuk memancing mereka ke jalan yang tak terhindarkan. Chen Ping dengan tenang menganalisis. Menggunakan binatang buas ini untuk menguras kekuatan kami tentu lebih mudah. Begitu dia selesai berbicara, hutan itu bergemuruh dengan lolongan serigala yang memilukan dan raungan beruang yang ganas. Awo-oh. Raungan. Lebih dari 300 serigala jiwa es menyerbu keluar dari hutan seperti gelombang biru. Kecepatan mereka luar biasa, berlari seperti angin di atas es, mengaduk kumpulan kabut salju. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. 8 beruang raksasa Xuanbing mengikuti dari dekat, setiap langkah mengguncang es. Gelombang binatang buas yang sesungguhnya. Serangan binatang buas yang begitu besar akan memaksa kultivator dewa langit tingkat 8 sekalipun untuk mundur sementara dan memilih untuk bertarung sambil bergerak, tidak pernah berani menghadapinya secara langsung. Wajah Raja Iblis awan merah memucat. Bahkan jika Chen Ping mampu menangani begitu banyak binatang buas yang ganas, dia dan Ling Xuang kemungkinan akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, pedang panjangnya terhunus, aura pedang yang dingin berkumpul di depannya. Namun, Chen Ping tersenyum. Sempurna, mari kita coba teknik yang baru saja dikuasai ini. Dia melangkah maju, menghadapi gelombang binatang buas yang bergelombang sendirian. Dengan latar belakang ratusan binatang buas yang ganas, sosoknya tampak begitu kecil, namun begitu tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya, tangan kirinya terentang, tangan kanannya tegak dengan jari-jari rapat di depan dadanya. Di telapak tangan kirinya, percikan merah tua muncul dengan tenang, lalu dengan cepat meluas, berubah menjadi teratai api 12 kelopak yang berputar perlahan diselimuti energi kacau. Di tengah teratai api, seberkas api berbentuk naga berwarna emas gelap samar-samar terlihat bergerak, memancarkan suhu yang sangat tinggi yang mampu membakar langit. Ini adalah api naga kacau, perpaduan antara api asal kacau dan darah naga sejati. Di ujung jari tangan kanannya, cahaya biru es bersinar, bukan dari udara dingin, tetapi dari hawa dingin ekstrim yang membekukan hukum alam dan memadatkan ruang waktu. Itu adalah kekuatan elemen es yang telah disimulasikan dan dikembangkan Chen Ping ke bentuk pamungkasnya menggunakan kekuatan abadi kacau. Es dan api, dua kekuatan yang sangat berlawanan, kini hidup berdampingan secara harmonis di tangannya dan mulai perlahan mendekat dan menyatu. Kembali ke kekacauan primordial, alam ganda es dan api. Chen Ping meraung, tangannya bergerak maju. Boom! Terpusat padanya, separuh kiri dunia seketika berubah menjadi lautan api merah tua. Itu bukan api biasa, melainkan api naga yang kacau. Bahkan sedikit saja api itu dapat membakar harta karun magis dan menghanguskan jiwa. Lautan api bergejolak, dengan bayangan naga samar berkelebat di sekitarnya. Suhunya sangat tinggi sehingga bahkan kristal es dan kayu besi yang jauh mulai mencair. Separuh kanan dunia berubah menjadi dunia beku dengan suhu nol mutlak. Bersambung.